Saat ini kita mengikuti Bible Conference persembahan Our Deliberate Ministries. Reverend Bill Crowder akan menjabarkan kisah Simson, antara kejayaan dan kejatuhan. Ini adalah bagian pertama dari 4 bagian dengan pembahasan awal yang mengejutkan. Selamat mengikuti. I'm delighted to be back in Jakarta again this year. Saya senang bisa kembali ke Jakarta tahun ini. And I've been very much looking forward to this afternoon. Dan saya sangat mengharapkan siang ini. I do Bible conferences all over the world, Ya, saya selalu melakukan Bible Conference di seluruh dunia. which means I will do the same conference material in different cities at different times. Berarti saya akan melakukan materi yang sama di dalam Bible Conferences yang berbeda di saat yang berbeda. But the reason I've been looking forward to today Tetapi kenapa saya sangat senang bisa berada di sini hari ini? is because today is the very first time I've ever done the series on Samson. Karena ini adalah pertama kali saya melakukan seri mengenai Simson. And I'm very curious to see how it ends up. Dan saya ingin sekali tahu bagaimana ini akan berakhir. It is a story that's well known, Ini adalah kisah yang sudah dikenal baik, and yet has elements to it that may not be as well known. tetapi mungkin ada elemen-elemen yang kita tidak mengetahuinya. And we want to try and look at all parts of the story together. Dan kita akan mencoba melihat seluruh bagian dari kisah ini bersama-sama. Because this is the story of a fallen hero. Karena ini adalah kisah tentang pahlawan yang jatuh. I don't know if you have ever had heroes or not. Ya, saya tidak tahu apakah saudara pernah memiliki pahlawan. Some people have heroes in the world of sports, Ada orang yang mempunyai pahlawan di arena olahraga. or perhaps heroes from history. Atau pahlawan dari sejarah. Some may even have spiritual heroes, Ada yang memiliki pahlawan-pahlawan rohani. heroes who have influenced them in their walk with Christ. Ya, pahlawan-pahlawan yang telah mempengaruhi mereka di dalam perjalanan iman mereka dengan Kristus. But how do we respond when our heroes fall? Tetapi bagaimana kita berespon ketika pahlawan kita jatuh? It can be very disillusioning. Dan ini bisa memberikan disilusi kepada kita. It can be very disappointing. Dan bisa sangat mengecewakan. And yet it shouldn't really surprise us, Tetapi seharusnya ini tidak mengagetkan kita. because these heroes are human just like we are. Karena ternyata pahlawan-pahlawan ini adalah manusia sama seperti kita. They have flaws like we do. Mereka memiliki kelemahan-kelemahan seperti kita. They are prone to failure like we are. Ya, mereka cenderung jatuh dan gagal seperti kita. And so as a result, when our heroes fall, we should not be surprised, Karena itu sebenarnya ketika pahlawan-pahlawan kita jatuh, kita tidak seharusnya kaget. because they are human too. Karena mereka juga adalah manusia. It also should not surprise us Dan juga tidak seharusnya mengagetkan kita. to see that some of the great heroes of the Bible also had struggles. Ya, bahwa pahlawan-pahlawan besar di dalam Alkitab pun mereka memiliki pergumulan. Abraham struggled with honesty. Abraham bergumul dengan kejujuran. Moses had a problem with anger. Musa mempunyai masalah tentang kemarahan. Peter struggled with consistency. Petrus bergumul dengan kekonsistenan. Paul struggled to learn compassion. Sedangkan Paulus bergumul untuk belajar berbelas kasihan. Throughout the scriptures, Yes, di dalam keseluruhan Alkitab, we see flawed and frail human beings, kita melihat manusia-manusia yang ada kelemahan dan kerapuhan. all of whom are vulnerable to falling and breaking. Ya, semua mereka mempunyai kelemahan untuk bisa jatuh dan hancur. And that brings us to our study today on Samson. Dan ini membawa kita kepada pelajaran kita tentang Simson hari ini. As we will find out, Dan seperti akan kita lihat, Samson was gifted, Simson adalah seorang yang penuh dengan karunia. he was powerful, Dia sangat kuat. he was particularly blessed by God, Dia secara khusus diberkati oleh Allah. but he was also broken Tetapi dia juga dihancurkan. and weak Dan lemah. and a failure. Dan seorang gagal. So let's look at this story together this afternoon. Karena itu marilah kita melihat kisah ini bersama-sama siang hari ini.
And we're going to begin in Judges chapter 13. Dan kita akan memulai dengan Hakim-Hakim pasal 13. Now, before we look at the text, Sebelum kita melihat teks Alkitab, it's always important to get the context that surrounds it, ya adalah sangat penting kita melihat konteks di sekelilingnya. to remember the history behind this. Untuk mengingat sejarah yang ada di balik ini, Israel had been in slavery in Egypt for over 400 years. Israel dulu pernah diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. But God used Moses to lead them out of slavery. Dan Allah memakai Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan tersebut. And he led them out into the wilderness, Dan Allah memimpin mereka masuk ke padang gurun, where they encountered their God at Mount Sinai. di mana mereka kemudian berjumpa dengan Allah mereka di Gunung Sinai. But one of the characteristics of the children of Israel Tetapi salah satu karakteristik daripada orang-orang Israel, is that they were always on the verge of lapsing into idolatry. bahwa mereka itu selalu di pinggir jurang untuk jatuh kepada penyembahan berhala. And because of such acts of idolatry, Dan karena tindakan-tindakan penyembahan berhala seperti itu, they wandered in the wilderness for some 40 years. akhirnya mereka berkelana di padang gurun untuk sekitar 40 tahun. When it came time for them to enter the promised land, Dan ketika tiba waktunya mereka memasuki tanah perjanjian, Joshua led them into the land. Yosua menuntun mereka masuk ke tanah tersebut. Joshua led the armies of Israel. Yosua memimpin tentara Israel. Joshua oversaw the taking of the land and establishing Israel in that promised land. Ya, Yosua yang membawa mereka menaklukkan tanah tersebut dan meneguhkan Israel. So in the very early years of its history, Jadi di awal-awal tahun sejarahnya, Israel was blessed with two very strong leaders. Israel diberkati dengan dua pemimpin yang sangat kuat. But with the passing of Joshua, Tetapi dengan meninggalnya Yosua, things began to change drastically. keadaan kemudian berubah secara drastis. Israel entered into a time of political and spiritual turbulence. Israel memasuki situasi penuh pergumulan secara politik maupun rohani. They began to be led by judges Mereka mulai dipimpin oleh para hakim, who would administer the nation in the name of God. di mana para hakim ini kemudian melayani atau memimpin rakyat dalam nama Tuhan atau mewakili Tuhan. The reason for these judges Alasan kenapa ada para hakim ini, is because Israel was a unique governmental system in the ancient world. karena Israel mempunyai suatu sistem pemerintahan yang unik di dunia kuno. They were a theocracy. Karena mereka memiliki teokrasi. A theocracy is a monarchy where God himself is the king. Teokrasi adalah sebuah kerajaan di mana Allah sendiri adalah rajanya. And so since God was their king, Dan karena Allah adalah raja mereka, they did not need a human king, mereka sebenarnya tidak memerlukan raja manusia. but they did need human administrators Tetapi mereka memerlukan administrator manusia to lead and oversee the nation. untuk memimpin dan untuk mengawasi bangsa tersebut. Through the time of the judges, Melalui atau sepanjang masa hakim-hakim, these human leaders were very inconsistent. maka kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin manusia ini sangat tidak konsisten. Some were very strong, Ada yang sangat kuat, some struggled greatly. ada yang benar-benar bergumul. And the people and the nation reflected the weaknesses of their leaders. Dan umat dan bangsa itu merefleksikan kelemahan daripada para pemimpin tersebut. Perhaps the verse that best captures the spiritual and political turbulence of those times Mungkin ayat yang paling baik menggambarkan pergumulan secara politik dan rohani pada saat itu, is found in Judges 21 verse 25. itu bisa kita temukan di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 And it says, yang mengatakan, in those days there was no king in Israel, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. and everyone did what was right in their own eyes. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. That was the condition of the people of God. Inilah kondisi dari umat Allah. And because of that condition, Dan karena kondisi ini, they were lapsing into idolatry more and more. mereka selalu jatuh dan jatuh kepada penyembahan berhala dan semakin lama semakin besar kejatuhannya.
They were drifting away from God more and more. Mereka semakin menjauh dari Allah. And that brings us to Judges 13. Dan itu membawa kita kepada Hakim-Hakim 13. Notice what it says in verse 1. Ya, perhatikan apa yang dikatakan di ayat 1. Now the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord, Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. so that the Lord gave them into the hands of the Philistines for 40 years. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Now this statement should command our attention. Dan pernyataan ini seharusnya memberikan atau membawa perhatian kepada kita. Because it describes the spiritual failure of the people, Karena ini menunjukkan kegagalan rohani dari umat. and it also describes God's response to that failure. Dan juga bagaimana respon Allah kepada kegagalan umat tersebut. And it is a strong response indeed. Dan ini adalah sebuah respon yang keras. Because what God would do during the times of the judges Karena apa yang Allah akan lakukan di dalam masa hakim-hakim tersebut is they would go into these times of idolatry, and then God would apply discipline to them. adalah ketika mereka masuk ke dalam masa-masa penyembahan berhala, Tuhan kemudian akan mendisiplinkan mereka. And that discipline usually came at the hands of the Ammonites or the Philistines. Dan biasanya disiplin-disiplin itu dijalankan melalui orang-orang Amon atau orang-orang Filistin. Now, one of the characteristics of the book of Judges Salah satu karakteristik dari kitab Hakim-Hakim is that we see an expression of the statement, history repeats itself. adalah kita bisa melihat ekspresi dari pernyataan sejarah selalu mengulangi dirinya sendiri. Because through the book of Judges, we see a cycle of spiritual failure. Karena sepanjang kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat suatu siklus daripada kegagalan rohani. The people will lapse into idolatry. Di mana orang akan jatuh kepada penyembahan berhala. God will bring discipline to them. Dan kemudian Allah akan memberikan mereka disiplin. They respond to that discipline in repentance. Dan mereka akan berespon kepada disiplin itu dengan pertobatan. And then they begin to drift away from God again, Tetapi kemudian mereka kembali menjauh dari Allah. so that they lapse into idolatry Kemudian mereka jatuh kembali kepada penyembahan berhala. and must be disciplined by God. Dan kemudian harus didisiplinkan kembali oleh Allah. And that cycle continually repeats itself in the book of Judges. Dan siklus itu terus mengulangi dirinya sendiri di dalam kitab Hakim-Hakim. In verse 1 of chapter 13, Di dalam ayat 1 pasal 13 ini, we are in that cycle. kita berada di dalam siklus tersebut. And as we are in that cycle, the Philistines are the instrument of God's discipline. Dan ketika kita berada di dalam siklus ini, kita melihat bahwa orang Filistinlah yang menjadi alat pendisiplinan atau alat Allah mendisiplinkan Israel. So who are the Philistines? Jadi siapa orang-orang Filistin ini? The name Philistines means sea people, Kata Filistin berarti orang-orang laut. people who have come from the waters. Orang yang keluar dari air atau datang dari air. They had invaded the land about 1200 BC, Mereka mulai kemudian masuk ke tanah tersebut, menyerang tanah tersebut sekitar 1200 sebelum Masehi. and established a strong foothold in the land. Dan mereka sudah benar-benar menegakkan kaki mereka dengan kokoh di tanah tersebut. That strong foothold was based in 5 central cities in the Philistine territory. Dan kekokohan daripada pijakan mereka itu terutama dilakukan dengan 5 kota yang penting dan kuat di Filistin. And some of these cities bordered right up against Israel's borders. Dan beberapa dari kota tersebut benar-benar berada di batasan dengan pembatasan Israel. And so you have the people in a state of idolatry, Jadi kita melihat ada umat yang sedang menyembah berhala. discipline coming by God at the hand of the Philistines. Disiplin datang dari Allah melalui tangan Filistin. And the next thing would be for the people to be led to a response of repentance. Dan biasanya langkah berikutnya adalah orang-orang itu dituntun untuk bertobat. And that would come by the hand of a new judge. Dan itu akan datang melalui tangan seorang hakim yang baru. In this case, the new judge will be Samson. Dan di dalam kasus ini hakim yang baru itu adalah Simson. And against the backdrop of spiritual failure and idolatry, Di dalam latar belakang penyembahan berhala tersebut.
Samson's birth can only be seen as an act of grace. Dalam hal ini kita seharusnya melihat kelahiran Simson sebagai suatu tindakan anugerah Allah. And we will find that Samson will be judge in Israel Dan kita menemukan bahwa Simson akan memerintah di Israel for a period of some 20 years. untuk sekitar 20-an tahun. Half of the time the Philistines are tormenting the people of Israel. Dan itu hanya setengah waktu Filistin menganiaya umat. And so let's continue and see the arrival of this new judge. Karena itu mari kita melihat bagaimana atau kedatangan si hakim baru ini. It says in verse 2, Kita melihat ayat 2. and there was a certain man of Zorah of the family of the Danites, Pada waktu itu ada seorang Zora dari keturunan orang Dan, whose name was Manoah, namanya Manoah. and his wife was barren and had borne no children. Istrinya mandul, tidak beranak. Now the village of Zorah Desa Zora was about 15 miles from the city that would become Jerusalem. adalah kira-kira 15 mil ya, kita berbicara tentang 20 kilo dari kota yang nanti akan disebut Yerusalem. And it was a border town, Dan itu adalah sebuah kota perbatasan. right up against Philistine territory. Dan ini benar-benar dekat sekali dengan teritori Filistin. And so there was constant tension and friction Jadi terjadi terus konflik terus terjadi di sana. with the Israelites fearing some kind of incursion from the Philistines. Di mana orang-orang Israel selalu takut bahwa nanti orang-orang Filistin akan menyerang. And so it's not surprising that from this border town, Karena itu tidak mengherankan bahwa dari kota di perbatasan ini, where people lived under constant threat of Philistine attack, di mana orang-orang terus hidup di dalam ketakutan akan serangan Filistin. that God would raise up a judge and a deliverer. Dan bahwa disitulah Tuhan kemudian akan membangkitkan seorang hakim dan seorang penyelamat. What's surprising about it is the family that was chosen. Yang mengherankan adalah keluarga yang dipilih. It is a man named Manoah Ada seorang laki-laki yang bernama Manoah and his wife. dan istrinya. We are not given her name, Kita tidak diberitahu nama istrinya, but we are given her condition. tetapi kita diberitahu kondisinya. Her condition is that she is unable to bear children. Kondisinya adalah dia tidak mampu melahirkan anak. Now, in ancient Israel, Di dalam dunia kuno Israel, this was the worst thing that could happen to a woman. ini adalah hal terburuk yang dapat terjadi pada seorang perempuan. As we will see in a later part of Samson's story, Nanti ketika kita melihat di bagian belakang daripada kisah Simson, this was a time in the ancient world ini adalah waktu di dunia kuno when women had very little value, di mana perempuan mempunyai nilai yang sangat rendah. and the majority of the value that they had Dan sebagian besar nilai yang mereka miliki came from being able to have children, datang dari kemampuan mempunyai anak. and not just children, Dan bukan hanya anak, but especially male children. terutama anak laki-laki. And so for a woman to not be able to have children Jadi untuk seorang perempuan tidak mampu melahirkan anak, would be a great burden and a great heartache. itu adalah sebuah beban dan kepusingan yang besar. Now, we don't know how old this couple is, Kita tidak tahu berapa tua pasangan ini, but we know that they have been married for some time tetapi kita tahu bahwa mereka sudah menikah sekian waktu, because they've been married long enough to know that she cannot have children. karena mereka sudah menikah cukup waktu untuk mengetahui bahwa si perempuan ini mandul. As far as the husband is concerned, Ya, kalau menurut sang suami, what we are told about him is his name. ya apa yang kita diberitahukan tentang dia adalah namanya. And this is a very interesting name Dan ini sebenarnya adalah nama yang menarik. because the name Manoah means rest. Karena nama Manoah berarti perhentian, istirahat. And at this moment, Dan pada saat ini, rest is what the children of Israel needed. peristirahatan adalah apa yang dibutuhkan oleh orang Israel. Rest from the spiritual turbulence. Istirahat daripada pergolakan rohani. Rest from their spiritual failures. Istirahat daripada kegagalan rohani. Rest from their spiritual idolatry. Istirahat daripada penyembahan berhala.
But on a physical level, they also needed rest from the attacking Philistines. Tetapi dari segi fisik mereka juga butuh istirahat dari penyerangan Filistin. And the people would be looking for a deliverer to give them that rest. Dan orang-orang sedang menantikan seorang penyelamat yang akan memberikan mereka istirahat tersebut. And so it is very ironic Jadi ini adalah sesuatu yang sangat ironis. that a man named Rest Bahwa seorang yang namanya adalah perhentian atau istirahat and his barren wife dan istrinya yang mandul would be the instruments to provide that deliverer. adalah sebuah instrumen untuk kemudian memberikan sang penyelamat tersebut. So watch how it happens. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Then the angel of the Lord appeared to the woman, Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu and he said to her, dan berfirman kepadanya demikian. "Behold, now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and give birth to a son." Memang kau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Now therefore be careful not to drink wine or strong drink, nor to eat any unclean thing. Oleh sebab itu pelihara dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. For behold, you shall conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistines. Sebab kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Now, the village that they are living in, Zorah, Desa di mana mereka tinggal, Zora, is nothing special. itu tidak mempunyai sesuatu yang spesial. It's just a village on the far edge of Israel territory. Ini hanyalah sebuah desa di sudut jauh dari Israel. And so this would have been a tremendously unusual experience for this woman. Karena itu ini akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi si perempuan ini. In fact, it would have been an unusual experience for any person in that day. Ya, bahkan ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi siapapun pada waktu itu. Now, when it says the angel of the Lord, Dan ketika dikatakan malaikat Tuhan, we need to understand both parts of that name. kita perlu mengerti kedua bagian dari kata tersebut. Because the angel of the Lord comes to her. Karena malaikat Tuhan datang kepada dia. The word angel Kata malaikat simply means messenger. itu sebenarnya hanyalah berarti utusan. And most of the time in the Bible, Dan kebanyakan waktu di Alkitab, when we see angels appearing on the earth, ketika kita melihat seorang malaikat muncul di bumi, they are there to deliver messages. mereka datang untuk memberikan pesan. They are there giving someone a message from God. Mereka datang untuk memberikan pesan kepada seseorang dari Allah. But notice, this is not just any angel. Tetapi perhatikan bahwa ini bukan malaikat biasa. It very specifically says that it was the angel of the Lord. Secara khusus dikatakan ini adalah malaikat Tuhan. Now, Bible scholars believe Dan para ahli percaya that when in the Old Testament we see the name angel of the Lord, ketika di perjanjian lama kita menemukan ungkapan malaikat Tuhan, that it is actually a reference to Christ himself. itu adalah acuan kepada Kristus sendiri. That Christ himself comes in this moment to deliver this message. Bahwa Kristus sendiri datang pada saat ini untuk memberikan pesan tersebut. And if that's the case, Dan jika memang demikian, that's very interesting. ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Because this message that has been sent Karena pesan yang dikirimkan, sounds very similar to some messages in the New Testament. ya mirip sekali dengan pesan-pesan yang kita temukan di dalam perjanjian baru. In Luke chapter 1, Di dalam Lukas 1, you have one of the priests named Zacharias, kita menemukan seorang imam yang bernama Zakaria and his wife is named Elizabeth. dan istrinya Elizabeth. They have been married for some time. Mereka sudah menikah sekian waktu. They are told that they are going to have a child even though they've never been able to have children. Mereka diberitahu bahwa mereka akan mempunyai anak walaupun selama ini mereka tidak memiliki anak.
And they are told that when that child comes, it will be a boy. Dan mereka diberitahu bahwa anak yang lahir itu adalah laki-laki. And that he is to be set apart to God. Dan dia harus dipisahkan untuk Allah. Do you see the parallels between Judges 13 and Luke 1? Apakah kita bisa melihat paralel antara Hakim-Hakim 13 dengan Lukas 1? In each case, you have a couple who has been married for a period of time. Ya, di dalam setiap kasus ini ada pasangan yang sudah menikah untuk sekian waktu. In each case, you have a wife who cannot have children. Dan di dalam kedua kisah ini kita mendapatkan istri yang mandul. In each case, you have a heavenly messenger. Dan di dalam setiap kisah ini ada seorang utusan dari surga. In each case, you have the promise of a miraculous birth. Dan di dalam setiap kasus ini ada janji tentang kelahiran yang ajaib. In each case, the child is going to be a boy. Dan di dalam setiap kasus ini anak yang lahir itu adalah laki-laki. In each case, the child is to be set apart to God for special service. Dan di dalam setiap kasus itu anak itu akan dipisahkan Tuhan untuk sebuah pelayanan yang khusus. This is how God would often work in ancient times. Dan ini adalah cara yang sering Allah pakai di dalam dunia kuno. From birth, he would take a child and that child would become his servant. Dari lahir Allah akan mengambil anak itu dan anak itu akan menjadi hambanya. And more often than not, Dan lebih sering the role of that servant would be to lead the people of God back to God. Maka peran daripada sang hamba tersebut adalah membawa umat kembali kepada Allah. Now, the condition that the wife is told to bring the child up in Dan kondisi di mana sang istri diberitahu supaya apa yang harus dilakukan selama mengandung anak is a condition called the Nazarite Vow. adalah kondisi yang kita sebut sebagai sumpah nasir. And you can see the word Nazarite in verse 5. Dan kita bisa melihat kata nasir ini muncul di dalam ayat 5. In that Nazarite vow, Di dalam sumpah nasir tersebut, which is found in Numbers chapter 6 verses 2 through 6, di mana ditemukan di dalam Bilangan 6 ayat 2 sampai 6, the Nazarite was to never drink strong drink. di mana seorang nasir tidak boleh minum minuman keras, He was never to eat any unclean food. dia tidak boleh makan makanan yang tidak halal, And an outward symbol of this vow was that his hair was to never be cut. dan penampilan luar daripada janji atau sumpah nasir itu adalah rambutnya tidak pernah boleh dipotong. Manoah's wife is told this is to be the path for your son. Dan istri Manoah diberitahu ini adalah jalan untuk anakmu itu. And all of these things were special markings to show that he was God's chosen servant. Dan semua ini adalah tanda-tanda yang khusus diberikan untuk menunjukkan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang khusus. Now, if you were Manoah's wife, how would you respond to this? Jika saudara adalah istri Manoah, bagaimana saudara akan berespon? This is very surprising. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. And so she immediately runs to her husband. Karena itu dia langsung datang kepada sang suami. And in verse 6 it says, Dan di ayat 6 dikatakan, then the woman came and told her husband, saying, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, a man of God came to me, and his appearance was like the appearance of the angel of God, very awesome. telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. And I did not ask him where he came from, nor did he tell me his name. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. But he said to me, Tetapi dia berkata kepadaku, behold, you shall conceive and give birth to a son, and now you shall not drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing, for the boy shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Now, if Manoah's wife was surprised by this heavenly messenger, Dan jika istri Manoah terkejut dengan pesan surgawi ini, Manoah must have been shocked to hear what his wife was saying. Manoah pasti syok mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. By this time, they have become accepting of the fact that they'll never have children. Karena pada saat ini mereka sudah harus menerima fakta bahwa mereka tidak akan mempunyai anak. But now they get this message. Dan mendadak mendapatkan pesan ini.
from an angelic messenger dari seorang malaikat, utusan yang berupa malaikat, who says she will get pregnant yang mengatakan sang istri akan mengandung and she will have a child, dan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, and it will be a boy child, dan anak itu adalah bayi laki-laki, and he will be chosen by God. dan dia akan dipilih oleh Allah. He will be the deliverer that the people are looking for. Dia akan menjadi penyelamat yang sudah dinanti-nantikan oleh umat. Now, what's so interesting in this moment Dan yang sangat menarik mengenai saat ini is that Manoah's response is very different from his generation. adalah bahwa respon Manoah itu sangat berbeda dengan generasinya. And Manoah's response is also very different from what we will later see from his son Samson. Dan respon dari Manoah juga sangat berbeda dengan respon yang nanti akan kita lihat pada anaknya Simson. The people of the nation had lapsed into idolatry, Orang-orang sudah jatuh kepada penyembahan berhala and they had drifted far from God. dan mereka sudah menjauh dari Allah. We will see that in Samson's experience, Dan kita akan melihat di dalam pengalaman Simson, he will spend most of his time very distant to God. ya Simson akan menjalankan hari-harinya sering sekali jauh dari Allah. And yet Manoah's first instinct is to turn to God and pray about this situation. Tetapi insting pertama Manoah adalah datang kepada Allah dan mendoakan. He prays and pleads with God. Dia memohon kepada Allah, I think this gives us an insight into his character. dan saya rasa ini bisa membawa kita mengerti siapa dia. But the tragedy is Tetapi tragedinya adalah that the character we see in Manoah bahwa karakter yang kita lihat di dalam Manoah and the spiritual instincts that we see in Manoah, dan insting rohani yang kita temukan di dalam Manoah we will not see in Samson. tidak akan kita lihat di Simson. Samson will be very self-sufficient and independent. Ya, Simson merasa dirinya cukup pada dirinya sendiri dan dia sangat mandiri. Very self-driven and self-seeking. Dan dia hanya dimotivasi oleh dirinya sendiri dan mencari untuk apa yang dia inginkan. But Manoah's very first instinct is to pray Tetapi insting pertama Manoah adalah berdoa and to seek God's help in understanding this message. dan mencari pertolongan Allah untuk mengerti pesan yang disampaikan. I also find it interesting, Dan yang hal menarik lain yang saya temukan, once again comparing this with Luke chapter 1, dan sekali lagi membandingkannya dengan Lukas 1, that in Luke chapter 1, when the angel told Zacharias that they were going to have a baby, di dalam Lukas 1 ketika sang malaikat datang kepada Zakaria menyatakan bahwa mereka akan mempunyai anak, Zachariah responded with cynicism and doubt. ya Zakaria berespon dengan sinis dan keraguan. But Manoah responds with faith and trust. Tetapi Manoah berespon dengan iman dan kepercayaan. So much so that he goes to God and makes this request. Ya begitu percayanya sampai dia datang kepada Allah dan meminta permohonan ini. O Lord, please let the man of God whom you have sent come to us again, that he may teach us what to do for the boy who is to be born. Ayat 8, ya Tuhan berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. My wife and I have 5 children, Ya, istri saya dan saya mempunyai 5 anak. and we currently have 5.5 grandchildren. Dan sementara ini kami mempunyai 5,5 cucu. Actually, a little more than a half, Ya, lebih dari setengah sebenarnya. because our next grandson will be born in January. Karena cucu kami berikutnya akan lahir pada bulan Januari. But with our 5 children, Tetapi dengan 5 anak kami, there were an awful lot of times that I wanted to pray this prayer. ya sering sekali saya itu mau mendoakan doa ini. Anyone who is a parent Ya, siapapun yang adalah orang tua understands something, yang mengerti hal ini. and it is this: Ya, yaitu parenting is a job for which we are not ready. menjadi orang tua adalah pekerjaan di mana kita sebenarnya tidak siap. When our first son was born, Ketika anak laki-laki pertama kami lahir, my wife and I had zero experience in parenting. ya istri saya dan saya mempunyai pengalaman 0 tentang menjadi orang tua. When we brought the baby home from the hospital, Ketika kami membawa bayi kami pulang dari rumah sakit,
There was no instruction manual on what to do. Ya, tidak ada manual instruksi mengenai apa yang harus kami lakukan. This was before the days of the internet, Dan ini adalah zaman sebelum ada internet. because I'm very old. Ya, karena saya sudah tua. And we could not just go on Google and find tips for good parenting. Ya, jadi kami tidak bisa googling untuk menemukan tips-tips menjadi orang tua yang baik. There were so many times Begitu sering that I wanted to pray for God saya mau berdoa kepada Allah to send an angelic messenger mengirimkan seorang malaikat dari surga, to tell us what to do for this boy. ya, untuk memberitahu kami apa yang harus kami lakukan mengenai anak ini. Because parenting is an enormous task. Karena menjadi orang tua itu adalah tugas yang sangat besar. You are entrusted with an eternal soul. Ya, saudara dipercayakan dengan jiwa yang kekal. And you are responsible for the growth and wisdom and maturing of that eternal soul. Dan saudara bertanggung jawab untuk supaya bisa mendewasakan jiwa yang kekal itu. And so the idea of some heavenly messenger giving me inside information would have been very welcome. Ya, jadi ide bahwa ada seorang malaikat dari surga memberikan saya nasihat itu akan sangat diterima. But as big a deal as that is for any parent with any child, Tetapi walaupun itu menjadi sesuatu hal yang besar bagi setiap orang tua dengan anak manapun, it is even more so the case tetapi itu lebih lagi di dalam kasus ini. when that child has been set apart by God Himself, Ketika anak itu sudah dipisahkan oleh Allah sendiri, chosen by God Himself, dipilih oleh Allah sendiri, sent as a rescuer and deliverer by God Himself. dikirim untuk menjadi penyelamat oleh Allah sendiri. The same pressure that Manoah must have felt Tekanan yang sama yang pastinya dirasakan oleh Manoah, would have been the pressure that Zacharias and Elizabeth would have felt. ya, akan merupakan tekanan yang juga dirasakan oleh Zakaria dan Elizabeth. In any circumstance, parenting is hard. Ya, di dalam keadaan apapun menjadi orang tua itu adalah tugas yang sangat sulit. But when the child is specially chosen of God, all of the things accentuate even further. Ya, tetapi ketika anak itu dipilih secara khusus oleh Allah, maka segala sesuatu menjadi jauh lebih meningkat. So I genuinely appreciate Manoah crying to God for help. Karena itu saya benar-benar menghargai Manoah berseru minta tolong kepada Allah. And verse 9 says, Dan ayat 9 berkata, and God listened to the voice of Manoah. maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. And the angel of God came again to the woman as she was sitting in the field, but Manoah, her husband, was not with her. Sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suami itu tidak ada bersama-sama dengan dia. So the woman ran quickly and told her husband, Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. behold, the man who came the other day has appeared to me. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Then Manoah arose and followed his wife. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. And when he had come to the man, he said to him, Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, are you the man who spoke to the woman? Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? And he said, I am. Jawabnya benar, yaitu sebenarnya aku. Now, isn't it interesting that when the angel says to him, I am, Tidakkah menarik ketika sang malaikat mengatakan aku? he is identifying himself by the same name God identified himself with to Moses. Ya, dia mengidentifikasikan dirinya dengan nama yang sama Allah mengidentifikasikan dirinya kepada Musa. LAI memakai kata benar, ya, harusnya aku jawabannya. This is one of the reasons Dan ini adalah salah satu alasan that scholars believe that this may have been Christ in a pre-Bethlehem experience. ya, para ahli percaya bahwa ini adalah Kristus sebelum pengalaman kelahiran di Bethlehem. Because this very simple statement, I am, Karena pernyataan yang sederhana ini, aku, was reserved exclusively for God. adalah dikhususkan untuk Allah. And that's why in the Gospel of John in the New Testament, Karena itulah kenapa di dalam Injil Yohanes dan Perjanjian Baru, when Jesus says to the religious leaders, ketika Yesus berkata kepada para pemimpin agama, before Abraham was, I am, sebelum Abraham ada, aku ada,
They wanted to kill him for blasphemy Ya, mereka mau membunuh Yesus karena dianggap Yesus menghujat. because he was taking to himself a title reserved only for Yahweh. Karena Yesus mengambil sebuah titel yang hanya dikhususkan untuk Yahweh. So Manoah said, Jadi Manoah berkata, "Now when your words come to pass, what shall be the boy's mode of life and his vocation?" lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? So the angel said, 13, jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Let the woman pay attention to all that I said. perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. She should not eat anything that comes from the vine, nor drink wine or strong drink. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya. Nor eat any unclean thing, let her observe all that I commanded." Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya, ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadamu. Not only is there a special call attached to the child, Bukan saja ada sebuah panggilan yang khusus yang dikaitkan dengan anak tersebut, but because he is being called from the womb, tetapi karena anak itu sudah dipanggil sejak dalam kandungan, the call that falls upon the child also affects the mother. maka panggilan yang jatuh pada anak tersebut juga berpengaruh pada sang ibu. And she too must follow some of these Nazarite prescriptions. Karena itu sang ibu juga harus mengikuti beberapa syarat nasar tersebut. So Manoah said to the angel of the Lord, Jadi kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Please let us detain you so that we may prepare a goat for you." perkenankanlah kami menahan kau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. And the angel of the Lord said to Manoah, Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Though you detain me, I will not eat your food. sekalipun kau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. But if you prepare a burnt offering, then offer it to the Lord." Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. For Manoah did not know that he was the angel of the Lord. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. And Manoah said to the angel of the Lord, Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "What is your name, so that when your words come to pass, we may honor you?" siapakah namamu, sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan kau. But the angel of the Lord said to him, Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Why do you ask me my name, mengapa engkau menanyakan namaku? seeing that it is wonderful?" Bukankah nama itu ajaib? Now the word translated in the English to wonderful Ya, kata yang diterjemahkan menjadi ajaib di dalam bahasa Indonesia ini, does not mean wonderful the way we use the word today. ya bukan berarti ajaib dalam arti yang kita mengerti sekarang ini. We think of something very special or very nice. Ya, ajaib kita memikirkannya sebagai sesuatu yang spesial, sangat baik. Sebenarnya lebih tepat wonderful ya. For example, Contohnya, on Wednesday of this past week, ya pada hari Rebo minggu lalu, when Liverpool Football Club defeated Maribor 7-0. ya ketika Liverpool mengalahkan Liverpool defeat Maribor 7-0. 7-0. Ya, oke, I did. Yeah, I want to say it again. 7-0. That was wonderful Itu luar biasa. for all Liverpool fans around the world. Ya, untuk semua fans Liverpool di seluruh dunia. That's not the way wonderful is being used here. Ya, jadi bukan maksud itu ketika dikatakan luar biasa. Actually, it means filled with wonder. Ya, sebenarnya artinya adalah penuh dengan keajaiban, keheranan. Or something to be wondered about. Ya, atau sesuatu yang perlu kita herankan. The most definite interpretation of it Ya, jadi mungkin terjemahan yang paling baik atau tafsiran yang paling baik untuk itu would be that it is beyond comprehension. adalah sesuatu yang melampaui pemikiran. Now, it's interesting that we have this little piece of information Ya, menarik bahwa kita mempunyai informasi kecil ini. because we're not really sure why it's here or what to do with it. Karena kita tidak terlalu mengerti sebenarnya mengapa ada kata di Indonesia ya sudah sangat baik yaitu ajaib. But it may hint at something of the difference and the distance between where we are and where the angelic heavenly realm is. Tetapi mungkin mau menunjukkan adanya perbedaan di antara kita yang ada di sini dan dunia malaikat. Because like this name, that is beyond our comprehension. Karena seperti nama yang ada di sini itu sama
melampaui pemikiran kita. So Manoah took the kid with the grain offering and offered it on the rock to the Lord, and he performed wonders while Manoah and his wife looked on. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. These wonders were another expression of the distance between the realm where Manoah and his wife lived and the realm from which the angelic messenger had come. Keajaiban di sini sekali lagi mengatakan perbedaan yang ada di dalam dunia Manoah dengan dunia dari mana malaikat itu datang. And like the name of the angel, Dan sama seperti nama malaikat tersebut, these things were beyond comprehension. maka hal-hal ini adalah hal-hal yang melampaui akal budi kita. Apparently so much beyond comprehension. Rupanya begitu melampaui akal budi kita, The text doesn't even attempt to describe them. maka teks bahkan ayat-ayat ini tidak mencoba untuk menjelaskannya. And so it says Jadi dikatakan in verse 20, ayat 20, it came about when the flame went up from the altar toward heaven, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, that the angel of the Lord ascended in the flame of the altar. maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. When Manoah and his wife saw this, they fell on their faces to the ground. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. This is probably the most unusual day in the history of this village. Ya mungkin ini adalah hari yang paling luar biasa di dalam sejarah desa tersebut. Not only have they received a heavenly messenger, Bukan saja mereka menerima utusan surgawi, but they have seen incomprehensible wonders from the hand of God. tetapi mereka juga melihat keajaiban yang melampaui akal budi dari tangan Allah. And in their sacrificial act of worship, Dan di dalam ibadah persembahan korban mereka, they've seen this angelic messenger ascend into heaven. mereka melihat utusan malaikat ini naik ke surga. It says in verse 21, Dan kemudian di ayat 21 dikatakan, now the angel of the Lord appeared no more to Manoah or his wife. sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Then Manoah knew that he was the angel of the Lord. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. So Manoah said to his wife, Berkatalah Manoah kepada istrinya, we shall surely die, for we have seen God. kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. But his wife said to him, Tetapi jawab istrinya kepadanya, if the Lord had desired to kill us, he would not have accepted a burnt offering and a grain offering from our hands. seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Nor would he have shown us all these things. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Nor would he have let us hear things like this at this time. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Notice how different the perspectives of the husband and wife are. Lihat bagaimana perbedaan perspektif suami istri ini. The husband is so locked into the moment Ya, si suami begitu terkunci kepada saat itu. that he understands that what they have experienced is beyond them. Ya, di mana dia mengerti bahwa apa yang mereka alami melampaui apa yang mereka bisa mengerti. That it's more than they can process. Ya, lebih daripada apa yang dia bisa proses. That it's more than they can support or live with. Ya, lebih daripada apa yang mereka bisa mungkin dukung atau bagaimana mereka bisa hidup. And as a result, Dan sebagai hasilnya, he does not see how they can survive this moment. dia tidak melihat bagaimana mereka bisa bertahan melampaui saat itu. But while Manoah is focused on the present, Tetapi ketika Manoah berfokus saja kepada saat itu, his wife is thinking about the future. tetapi sang istri melihat ke depan. She cannot imagine that they would be promised to have a child Dia tidak bisa membayangkan bahwa mereka dijanjikan mempunyai seorang anak by the one who has done all these miraculous deeds, oleh seseorang yang sudah melakukan semua perbuatan ajaib ini, and then that they would be killed before they could have that child. dan kemudian mereka akan dibunuh sebelum memiliki anak tersebut. While the husband is in the present, Ya, jadi ketika sang suami tetap berada di saat ini, the wife is anticipating the future. sang istri mengantisipasi masa depan. And as a result, she has clearer vision of this situation. Dan sebagai hasilnya sang istri mempunyai visi yang jelas mengenai situasi ini. So it says in verse 24, Karena itu dikatakan di ayat 24, then the woman gave birth to a son, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, and
we can assume that between verse 23 and verse 24, about 9 months has transpired. Kita bisa mengasumsikan di antara ayat 23 dan 24 sudah 9 bulan berlalu. It's not likely that she turned around and had the baby the next moment. Ya, bukannya dia berbalik dan langsung kemudian mempunyai anak. But when she did have the son, Tetapi pada akhirnya ketika dia melahirkan anak laki-laki itu she named him Samson. dan memberi nama Simson kepadanya. And the child grew up and the Lord blessed him. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. And the Spirit of the Lord began to stir him in Manahadan, Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanadan between Zorah and Eshtaol. yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Now in the birth scene, Di dalam gambaran tentang melahirkan ini there are two important things. ada 2 hal yang penting And then we'll wind up session 1. dan kita akan menyelesaikan sesi pertama ini. The first important thing is the name. Yang pertama adalah nama. We have seen many times in our conferences together Kita sudah sering melihat di dalam konferensi kita that names are important. bahwa nama itu penting. Names make a difference. Ya, nama membuat perbedaan. That in the Bible, names are given to really specify something important. Ya, di dalam Alkitab nama-nama diberikan untuk sesuatu yang secara khusus dikatakan penting. As we saw earlier, Seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, Manoah means rest. ya di mana Manoah berarti istirahat, And the people of Israel at that moment desperately needed spiritual rest. dan umat Israel pada waktu itu sangat membutuhkan peristirahatan rohani. Sometimes we see a name and it gets fulfilled. Dan kadang-kadang kita melihat sebuah nama dan kita melihat penggenapannya. But sometimes we see a name and it gets turned into a dark way. Tetapi kadang-kadang kita melihat sebuah nama dan kemudian dibalik dalam menjadi sesuatu yang gelap. The name Samson means bright or sunny. Nama Simson berarti terang atau bersinar Another way to say it would be delightful. atau menyenangkan. And yet, he will not bring delight to his parents. Tapi sayangnya Simson tidak akan membawa hal-hal menyenangkan bagi orang tuanya. He will bring them disappointment Dia akan membawa kekecewaan kepada orang tuanya and great hurt. dan kesakitan yang besar. And so what they are hoping for in a son to be delightful Ya, jadi apa yang mereka harapkan adalah si anak ini akan memberikan hari-hari yang menyenangkan bagi mereka. will not be how the story turns out. Tetapi ternyata bukan seperti itu jadinya. But when he goes in a bad way, Tetapi ketika kemudian hal ini berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik, Samson will not take that course because God abandoned him. Simson tidak akan menjalani jalan itu karena Allah telah meninggalkan dia. Notice it says the child grew up and the Lord blessed him. Lihat, dikatakan anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. The Lord blessed him with what he would need to accomplish the task for which he had been chosen. Tuhan memberkati dia dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya untuk melakukan tugas yang karenanya ia dipilih. For Samson to take the road we're going to see him take, Dan untuk Simson mengambil jalan yang nanti akan kita lihat dia ambil, he must go against every provision that God is giving to him. dia harus melakukan kebalikan dari semua pemeliharaan yang telah Allah berikan kepada dia. And here we see the great contrast between Samson and his father Manoah. Dan di sini kita melihat kontras yang sangat besar antara Simson dan ayahnya Manoah. When faced with an overwhelming situation, Ketika diperhadapkan dengan keadaan yang sangat luar biasa, mungkin melampaui apa yang mampu dilakukan, Manoah instantly sought out God's help and provision. Manoah secara instan meminta pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. When Samson faces difficult situations, Ketika Simson menghadapi keadaan-keadaan sulit, we will see him relying on his own strength and cleverness. kita akan melihat dia bergantung kepada kekuatan dan kepintarannya sendiri. And no matter how clever he might be,
Dan ternyata sepintar apapun dia, and no matter how strong he might be, dan seberapapun kuatnya dia, his strength and cleverness are no substitute for the strength and wisdom that God would love to provide. tentu saja kekuatan dan kepintarannya tidak bisa menggantikan kekuatan dan hikmat yang sebenarnya bisa Allah berikan. In the remainder of the afternoon together, Ya, di dalam sesi-sesi berikutnya, we will see that Samson's story is a tragedy. ya kita akan melihat bahwa kisah Simson adalah sebuah tragedi. But it is a tragedy for one reason, Tetapi ini menjadi tragedi untuk satu alasan. and it is because he chooses to walk away from his God. Itu adalah karena Simson memilih untuk berjalan menjauhi Allahnya. When he could have walked with his God. Ketika dia sebenarnya bisa berjalan bersama dengan Allahnya. He chose to live in his own strength Dia memilih untuk berjalan di dalam kekuatannya sendiri. instead of choosing to live in the strength of the Lord. Dan bukannya memilih untuk berjalan di dalam kekuatan Allah. And this very practically speaks to us. Dan ini secara praktis berbicara kepada kita. Because as we will see, Karena seperti yang akan kita lihat, the choices that we are faced with pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita, and the choices we make dan pilihan-pilihan yang kita ambil, are choices that will define who we are in our relationship with God. adalah pilihan-pilihan yang akan mendefinisikan siapa kita di dalam relasi kita dengan Allah. And will put on clear display Dan kita akan menunjukkan ini dengan jelas, whether we are choosing to walk with God apakah kita memilih untuk berjalan bersama dengan Allah or we are choosing to walk away from God. atau kita berjalan menjauhi Allah. And we'll see Samson begin that journey in the next session. Dan kita akan melihat Simson mulai melakukan perjalanan itu di dalam sesi berikutnya. Let's pray together. Mari kita berdoa. Father, we thank you for being a God of grace Bapa, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah and a God of mercy dan Allah yang penuh dengan belas kasihan and a God of provision. dan Allah yang memelihara. We pray, Father, that you would give us wisdom Kami berdoa Bapa bahwa Engkau akan memberikan kami hikmat to live in your strength and not our own, untuk hidup di dalam kekuatan-Mu dan bukan kekuatan kami, to rely on your wisdom and not our own, untuk bergantung kepada hikmat-Mu dan bukan hikmat kami, and to seek out your provision for all the needs of life. dan untuk mencari pemeliharaan-Mu untuk semua kebutuhan kehidupan kami. As we look at this tragic tale, Ketika kami melihat akhir yang tragis ini, may we learn from the lessons of this life, cerita yang tragis ini, biarlah kami boleh belajar daripada hal ini. a life blessed by you, Sebuah kehidupan yang sesungguhnya diberkati-Mu, but a life that turned away from you. tetapi menjadi sebuah kehidupan yang menjauh dari Tuhan. And may we walk in your wisdom instead. Dan karena itu kami berdoa kiranya kami boleh berjalan di dalam hikmat-Mu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin.